Itu sebenarnya keterbukaan untuk urusan relationship itu sebenarnya masalah maturity. Jadi semakin lu dewasa, lu makin gak malu lagi untuk ngomongin kayak tujuan lu tuh apa. Baik banget gitu loh. Sampai lu bisa kayak orang tadi yang mungkin umur pernikahannya udah puluhan tahun, bisa stay kayak gitu, udah gitu dia bisa pegangan tangan tuh menurut gue salah satu buah dari jeripayah mereka yang... Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, seperti biasa kita akan bicara seputar pernikahan. Jadi disimak aja. Menurut lo salah gak sih orang punya beberapa opsi sebelum dia untuk mencari pasangan ya? Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mencari pasangan yang paling tepat lah berarti. Gak masalah. Kan belum ada ikatan apapun kan. Belum ada janji ke siapapun kan. Jadi kalau masih mencari sih menurut gue aman-aman aja ya. Karena kita nyari yang terbaik kan untuk seumur hidup kan harapannya gitu. Jadi ya aman sih. Tapi kan kadang kalau misalnya gak kepilih misalnya, itu kan juga sebenarnya ada gak fair-nya juga. Kayak misalnya lo cowok nih, lo punya beberapa opsi gitu. Case-nya waktu itu lo pernah mencoba sama ini dan lo mencoba sama yang lain juga gitu. Itu kan sebenarnya gak fair juga loh. Kayak misalnya satu, yang opsi pertama nih kayak udah naruh harapan nih sama lo nih. Tapi ternyata harapannya... Tapi ini jatuh maksudnya kita pacaran atau apa sih? Enggak, belum nih. Oh, enggak pacaran? Enggak pacaran, belum. Lo masih di awal-awal aja gitu. Tapi lo... Kenal kan, baru kenalan kan. Tapi opsi lo ada beberapa nih. Kenalan tapi emang langsung orientasinya kita mau nikah nih gitu. Iya, mau cari yang tepat serius lah gitu. Kalau menurut gue sih harusnya kalau misalnya memang lu ketemu perempuan yang dari awal lo langsung ngomongin mengenai orientasi lu untuk menikah gitu ya. Dan misalnya dia bilang oke gitu ya. Dalam arti untuk oke kita coba ngobrol dulu gitu ya. Untuk kenal lebih jauh lah, untuk ngobrol dulu gitu ya. Ketika dia ketemu sama calon yang seperti itu. Dan dia juga langsung open di depan bahwa maksudnya ya ini gue lagi dalam tahap mencari ya gitu. Jadi maksudnya ini bukan lu doang gitu loh maksudnya. Menurut gue ya, kalau dia udah ketemu sama yang kayak gitu, harusnya sih mindsetnya udah sama ya. Jadi baik itu laki atau perempuan, sama-sama emang bukan mereka the only option gitu loh maksudnya. Memang sama-sama ini mereka tuh sama-sama option yang salah satu dari 5 atau 10 orang lain gitu loh. Kalau dari awal memang dia bisa ketemu sama orang yang kayak gitu, karena kan nggak semua orang juga mau. Maksudnya kayak tadi lu bilang kan, jadi kita langsung ngomong di depan orientasinya kayak gitu. Bisa aja ada orang bilang, enggak, gue mau pacaran dulu, mental selesai, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang tadi kita omongin bahwa dia langsung open, tujuannya oke, gue mau nikah segala macam, gue lagi nyari. Yang ini juga oke, ya, gue juga sama. Ya harusnya sih menurut gue udah nggak masalah kalau ada option-option lain gitu. Karena emang orientasinya beda nih, gitu loh. Tapi kan dibalikin nih, misalnya lo deh, kayak oke mindsetnya, lo jangan mikir, pokoknya lo mindsetnya harus berpikir bahwa ya lo option dan diri gue adalah optionnya dia gitu. Lo sama-sama opsi kan. Iya, kita kan sama-sama opsi, iya. Oke, kalau mindsetnya kayak gitu kan berarti fair lah gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya kan gak semua orang mikir kayak, ya kan kadang ada orang juga mikir kayak gue gak mau nih, gue gak mau jadi pilihan, gue gak mau jadi opsi. Oke. Tapi gue maunya ya gue cuma satu-satunya. Itu kan ada juga. Oke. Cuma karena ada juga kasus yang kayak gitu, kayak ada yang satu, misalnya cowok nih dekat sama 2 cewek lah. Cewek pertamanya nih bukan ceweknya, maksud gue opsi pertamanya dia coba dan ya mungkin dia ngerasa belum klik banget gitu ya. Akhirnya dia gimana caranya dia akhirnya kenal sama opsi lain gitu. Dan akhirnya opsi pertamanya kan marah nih gitu. Karena ngerasa gak fair. Cuma kalau misalnya marah mungkin pertanyaan gue, apa bener dia udah ngomong dari awal orientasinya dia atau enggak tuh? Jangan-jangan dia kayak gitu, ya dia marah karena emang dia nggak terbuka dari awal si lakinya ini, gitu loh maksudnya. Karena kalau misalnya dia terbuka dari awal, gue yakin kalau emang orang yang perempuan yang nggak cocok dengan visi seperti itu, dia pasti udah mental. Dan yang laki ketemu sama model begitu juga pasti ya udah nggak apa-apa, gitu loh maksudnya. Ya itu mindsetnya, makanya dia nggak berpikir bahwa ya gue tuh juga opsi sebenarnya gitu. Ya kan, karena kan nggak banyak lah orang yang mikir kayak ya namanya cari yang tepat kan, ya gue opsi lo opsi gitu loh. Nggak ada yang kayak gue dekat sama lo berarti gue harus sama lo, atau lo sama gue, kan sebenarnya nggak kayak gitu. Iya. Tapi kan kadang ada yang ya nggak ketidakpastian lah, kayak dia nggak ngomong jujur gitu. Akhirnya ya udah sama yang opsi kedua aja gitu. Ya menurut gue sih kalau misal ketemu sama yang model kayak gitu, ya udah berarti lu simply nggak cocok aja gitu. Memang bukan jalan lu sama itu orang gitu. Karena kayak
menurut gue itu sebenarnya ada hubungannya sama maturity sih. Jadi kayak beberapa waktu lalu tuh gue ketemu sama teman gue juga yang jelas mereka lebih umurnya jauh di atas gue lah ya gitu. Terus kondisinya juga dia ini single mother lah. Single mother. Ada nih yang deket cowok gitu. Deket sama dia. Cuma kayak kalau dia nih teman gue nih posisinya ini dia teman gue perempuan ya. Waktu deket dia langsung bilang. Kalau dia langsung bilang bahwa gue posisinya sekarang nih belum mau kawin ya. Ya kalau mau deket aja. Tapi gue juga gak mau pacaran. Jadi ya gue maunya kayak gini aja untuk saat ini. Ya pokoknya kita deket. Ya jatuhnya kalau dia bilangnya ya kayak apa sih TTS ya apa? Teman tapi mesra ya. TTS. Ya apa? HTS. Bukan HTS. TTM ya TTM. Jadi ya teman tapi mesra lah gitu. Jadi maksudnya ya udah kayak gini aja. Gue nggak mau gue melabelkan lu pacar gue ya. Gue juga belum bisa kalau diajak kawin juga. Ya kalau lu bisa stay kayak gini, ya kita bisa, ya pokoknya kita bisa ngelakuin hal bareng semua segala macam. Tapi gue nggak mau ada label pacaran dan kayak gue harus ngabarin lu apalah segala macam. Gue nggak ada. Nah dia mau cuma jalan. HTS kan? Ya gue nggak tahu kalau HTS-nya ya. Intinya sih dia bilangnya TTM. Tapi lu masih ke HTS kan? Tahu. Gitu. Nah itu dia tipenya kayak gitu. Yang satu lagi juga sama. Pengennya kayak gitu. Gue nggak mau nikah. Pokoknya ya gue maunya gini dulu. Gue lagi nyaman kayak gini. Gitu. Ya lakinya mau ya udah gas. Jadi maksud gue intinya yang mau gue ceritain sebenarnya bukan masalah TTM, TTS, enggak. Yang mau gue ceritain itu adalah itu sebenarnya keterbukaan untuk urusan relationship. Itu sebenarnya masalah maturity. Jadi semakin lu dewasa, lu makin gak malu lagi untuk ngomongin kayak tujuan lu tuh apa dengan orang ini. Yang malu-malu itu cuma yang masih muda gitu ya mungkin ya. Karena kalau mereka semuanya nggak ada kayak gitu, udah se-mature itu gitu. Jadi ya mereka udah terbuka ya mau enggak gitu. Tapi di umur muda buat gue emang gak perlu untuk ngomongin sampai sejauh itu sih. Di umur masih 20 tahun ke bawah gitu ya. Enggak, gue ngomonginnya yang orientasinya mau nikah ya. Kalau orientasinya mau nikah, bukan harusnya sih, ya bebas aja. Balik lagi itu idealisme orang kan beda-beda. Ini kita ngomong versi gue ya. Cuma maksudnya kalau misalnya memang orientasinya dari awal mau nikah, ya itu harusnya langsung jujur di depan. Tujuannya apa segala macam. Gitu loh maksudnya. Nah itu nggak semua orang bisa begitu. Terutama yang muda-muda. Nah kalau yang mudanya umur berapa dulu nih? Apa? Mudanya umur berapa dulu nih? Ya muda relatif. Ya, tergantung kan. Muda kan relatif. Maksudnya ya 30 juga bisa dibilang muda kan. Tapi kan tergantung. Maksudnya tergantung bagaimana tujuan lu waktu lu mau deketin si perempuan ini atau si laki ini. Lu deket sama laki ini tujuannya apa? Karena keterbukaan mengenai orientasi hubungan lu tuh ujungnya mau kemana. Nah keterbukaan itu biasanya ada sama orang-orang yang ya udah mature gitu loh maksudnya. Udah meletek gitu. Baik itu meleteknya karena emang udah umurnya dia yang terlampau udah tua lah ya gitu. Kalau kita bilangnya gitu kan. Secara umur gitu ya. Atau memang ya dia udah di tahap yang mungkin udah cerai. Kayak gitu. Jadi makin ngapain lagi basa-basi. Ya kan? Ya lu mau enggak deh gitu loh. Ya gue gak mau kayak gini gitu. Ya kalau lu kayak gini modelnya, ya udah gitu. Gue cari yang lain gitu. Karena orientasinya jelas langsung. Karena kan mereka nih malah kalau tadi kan gue ceritanya orientasinya adalah kalau anak muda orientasinya mau ke jenjang pernikahan yang langsung jujur di depan, keterbuka di depan gitu kan. Tapi ini dia yang tadi gue ceritain kan posisinya dia gak mau nikah. Dia gak mau nikah aja jujur di depan. Langsung gitu. Selamanya gitu gak mau nikah? Apa? Oh belum tahu. Ya kan kita gak tahu. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini belum. Iya kan cerainya juga baru. Oke. Gitu. Tapi menurut lo nih, ada gak perbedaan umur yang ideal gitu? Dalam satu pernikahan tuh ada? Perbedaan umur yang ideal? Wah, kalau spesifik umur gue gak tahu sih. Kayaknya gak ada deh. Karena umur itu kan, kalau menurut gue ya, itu cuma sekedar angka kan. Maksudnya dalam arti orang bisa dewasa pemikirannya, mentalnya itu dengan umur yang terbilang muda bisa gitu. Atau begitu juga sebaliknya, ada yang umurnya sudah terlampau tua secara angka tapi masih childish. Ada banyak, gue juga sering ketemu gitu. Yang kita ngomong apa dia malah gak kepikiran, gak ngerti mana prioritas, mana tanggung jawab, mana hak orang lain kayak gitu-gitu. Padahal dia umurnya udah terlampau tua. Ada juga kayak gitu. Jadi umur sih menurut gue gak bisa jadi patokan ya. Karena ya semuanya itu balik lagi dari bagaimana lu assess pasangan lu aja gitu. Ngelihat ya kepalanya dia, mentalnya dia gitu. Nyampe mana nih gitu. Knowledge-nya dia, pengalaman hidupnya dia gitu. Karena semuanya kan ya balik lagi.
itu kan terbentuk dari lingkungannya dia kan, lingkungan keluarga, lingkungan komunitasnya dia, baik itu di sekolah, di tempat kerja, segala macam. Itu tergantung itu semua kan. Ya pengalaman hidup, makin dia sering ngalamin hal-hal yang pahit, ya otomatis sih harusnya ya makin dewasa orangnya. Tapi lu punya gak sih temen nih yang di umur-umur sekitar lah gitu, masih kayak enakan kayak, aduh kayak gue udah males deh beli cewek gitu, atau kayak udah terlalu nyaman sendiri gitu. Ada gak? Gue menyebut gak enak. Tapi ada gak? Nah, lu mau nyoba? Ada? Hah? Ada gitu. Yang terlalu nyaman dengan kondisi sekarang? Ya ada. Tapi lu tau gak pemikiran ini kenapa dia sampai dia nyaman tuh sendiri? Ya mungkin karena belum ada tanggung jawab, jadi masih enak sendiri. Apalagi teman-temannya udah banyak yang kawin, dia tahu cerita-cerita temennya gitu kan. Jadi ya lebih nyaman kayak gitu ya karena belum terlalu banyak kan tanggung jawabnya. Mungkin tanggung jawab baru ke orang tua gitu kan. Ya duitnya masih bisa banyak spare buat diri sendiri gitu kan. Ya kan enak banget. Sedangkan kalau yang lain kan nggak bisa. Kalau yang udah nikah kan pasti ya namanya masih merintis kan. Gitu. Tapi itu jawaban dia apa jawaban lu? Apanya? Itu persepsi lo apa persepsi dia? Itu ada persepsi dia, ada asumsi gua. Kalau dianya deh, murni dia, pure dia. Kalau pure dia itu ya itu tadi masalah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya masih sedikit kan. Makanya dia lebih nikmat untuk sendiri. Iya, masih mau provide orang tuanya dulu, biar nyaman dulu, dianya juga biar nyaman dulu hidupnya secara financial segala macam. Oh, gitu. Tapi kan sebenarnya kok punya pasangan juga bisa, Pak, nge-provide orang tua. Hah? Ya bisa, cuma kan berarti kan ada satu basket lagi kalau ada pasangan. Nambah dong, ya kan? Yang tadinya ini bisa buat beli tumi kan jadinya harus lah kan katanya kalau lain. Rezeki kalau udah nikah katanya rezekinya ada aja. Oh iya benar ada aja. Cuma kan ya orang kan cuma ngomongnya doang gue percaya itu. Jalaninnya kan belum tentu. Kalau lo percaya itu? Ya gue percaya awalnya makanya gue awalnya gue percaya banget dulu ya karena kan gue belum punya apa-apa. Cuma makin kesini gue rasa kayak gue harus pakai hitungan gue juga gitu ternyata. Ya memang real harus pakai hitungan gue juga. Ternyata nggak hitungannya. Bukannya berarti itu salah gitu loh. itu hadis nggak mungkin salah. Cuma maksud gue lo tetap harus usaha gitu. Gue tetap harus usaha dan karena yang dibalas itu ya yang janji-janji Allah itu semuanya nggak semuanya lu dikasih instan bos, maksudnya itu begitu. Ketika lu gak dikasih instan itu kan pertanyaannya lu siap nggak dengan keterbatasan itu kan gitu. Kalau lu nggak siap ya lu nggak ngasih kan gitu. Kalau lu siap ya udah lu hadepin deh tuh kalau misal sampai Allah tahan dulu nih nggak dikasih, ntar dulu kan itu aja. Bukan berarti itunya salah jadinya enggak. Tapi lo ini ada nggak nih kayak apa ya pesan-pesan dari lo deh buat orang-orang yang belum menikah nih. Belum menikah, oke. Pesan-pesan untuk apa nih pesannya? Ya untuk contoh cari pasangan atau lo mau ngajak orang menikah masuk ke dalam masalah baru. Masalah baru? Pernikahan? Oh, oke. Iya kalau gue mau ngasih tips orang supaya apa ya? Supaya berani nikah kali ya. Bener gak? Iya. Intinya sih kalau lu mau nikah itu ya lu harus siap sesuatu yang unexpected itu gitu loh. Karena sesuatu yang tidak terduga tuh menurut gua sangat-sangat banyak banget. Karena ini bener-bener apa ya menurut gua ya. Walaupun kayak gini, kayak gua dulu aja udah banyak cerita-cerita yang masuk ke kuping gua gitu kan. Kayak oh nanti bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu. Tapi ternyata pas gua jalanin kagak juga. Ternyata lebih banyak dari itu gitu loh. Jadi kayak ya lu harus siap dengan sesuatu yang unexpected ya kan. Terus ditambah lagi ya itu tadi. Lu harus siap dengan bagaimana kalau lu sama dia. Lu nemuin buruknya. Lu gak bisa cabut gitu kan. Nah, tapi kan selalu ada opsi untuk cabut. Walaupun harus selalu ada opsi buat cabut. Cuma kan ya itu tadi tergantung apakah ini core-nya atau masalah kebiasaan. Kan kayak gitu ya balik lagi. Cuma maksudnya lu harus siap dengan sesuatu yang lu gak suka, ya kan? Karena lu juga gak pernah ngelakuin kayak gitu. Baik itu di rumah lu, ya. Baik itu ke orang lain, lu gak pernah ngelakuin itu ke orang lain. Tapi taunya pasangan lu ngelakuin gitu. Dan lu baru tahu pas setelah lu nikah gitu. Itu terjadi gitu loh. Banyak kayak gitu. Kejadian-kejadian kayak gitu. Nah lu harus siap dengan hal-hal yang kayak gitu. Yang mata lu tuh jadinya terganggu gitu loh. Ngelihat hal-hal kayak gitu. Terus ya, apalagi? Udah sih. Yang penting core-nya sama.
Sisanya udah tinggal lu bertahan aja. Itu aja sih udah. Nggak ada lagi udah. Tips gue udah yang kemarin itu. Yang kemarin. Tapi ada juga nih analogi pernikahan yang menarik sih buat gue. Kayak lo kalau misal mau nikah tuh nyari pasangan tuh kayak lo mau perang, tapi lo cuma boleh pilih satu orang untuk nemenin lo ke dalam perang gitu. Ya, benar. Iya kan, itu buat gue itu benar sih, itu itu analogi yang benar sih menurut gue. Karena memang masalah udah pasti lebih banyak, ya kan? Ya lo harus hadapin berdua lagi. Harus hadapin berdua. Bisa jadi lebih mudah atau bisa jadi lebih ribet. Karena teamwork kan. Kalau dulu lu ngerjain mungkin sendiri gitu. Sekarang lu berdua bisa jadi lebih gampang atau malah lebih ribet. Bisa masalahnya lebih banyak, tapi happy-nya juga bisa lebih banyak. Lebih dikit nggak mungkin masalahnya. Iya nggak mungkin, pasti ya kan? Pasti banyak. Yang ada pasti lebih banyak. Tapi happiness-nya juga pasti akan lebih banyak. Tapi happiness-nya banyak, sadness-nya juga lebih banyak. Gitu. Tapi saking beratnya pernikahan ya, gue pernah dengar dari teman gue sih. Teman gue sampai ngomong kayak gini. Gue tuh kalau orang nikah tuh gue nggak tega kalau ngomong bahagia ya gitu. Bahagia selalu ya gitu. Nggak tega. Karena dia tahu beratnya pernikahan tuh gimana. Iya. Mungkin dia takut kalau ngomong bahagia selalu ya, mungkin pernikahan dia mikirnya kayak bahagia aja. Padahal seberat itu. Iya. Kalau gue malah ngeliatnya gini. Gue malah kalau setiap ngeliat orang tuh baru nikah tuh kayak, aduh. Gue tuh suka cengenges sendiri kalau sekarang. Oh itu parah. Gue kayak kalau ngeliat orang baru nikah tuh, aduh. Lihat nih. Ketawa-tawa bisa lu sekarang ya. Nanti. Justru gue kok jalan sama orang tua gue gitu, kalau ngeliat masih yang baru-baru kayak masih pegangan tangan, masih rangkulan gitu, pasti nyokap gue selalu ngomong, ini pasti baru nikah iya. Atau baru-baru nikah. Kalau udah lama kayaknya hal kayak gitu udah. Iya benar. Nah, satu sisi gue suka lucu kalau ngeliat orang yang baru nikah tuh, maksudnya dalam arti itu tadi ya, maksudnya kelihatan bahagia, bukannya berarti nggak boleh bahagia, enggak, justru ya emang kayak gitu kan normalnya. Cuma kita yang udah ngalamin jadinya kayak ya lucu aja, karena kita tahu di depannya pasti masalahnya udah bertumpuk-tumpuk gitu kan. Terus ya pasti itu tadi, pasti udah jarang lah pegangan tangan di mall rangkulan, itu udah kalau udah nikah udah jarang lah. Tapi kalau orang bisa ngejaga itu hebat banget sih. Nah itu yang mau gue omongin. Tapi gue tuh salut banget sama orang yang udah umur pernikahannya udah lama gitu ya, udah mungkin belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Tapi pas kita lihat di mall, di jalan tuh masih rangkulan, masih pegangan tangan. Itu gue salut banget. Karena gue tahu kayak di tengah-tengah, lu baru, ini awal nih anget. Terus pas lu di tengah-tengah, ini pahit banget gitu loh. Sampai lu bisa kayak orang tadi, yang mungkin umur pernikahannya udah puluhan tahun, bisa stay kayak gitu, udah gitu dia bisa pegangan tangan, tuh menurut gue salah satu buah dari jeripayah mereka yang bisa saling pengertian, saling toleransi, ya nurunin egonya dia, ya itu buah dari itu semua menurut gue, sampai dia bisa kayak gitu, balik lagi ke posisi awalnya gitu. Tapi yang paling gue kena banget kalau pengalaman itu ya, gue tuh pernah punya adalah orang lumayan dekat juga dulu sama gue, kayak dia punya kakek sama nenek gitu. Nah ini neneknya nggak dia nungguin kakeknya untuk cuma sekedar makan malam doang. Iya, hal-hal kayak gitu, benar. Hal kayak gitu. Itu kan nggak bisa terjadi waktu lu baru masa adaptasi 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setahu gue ya, itu pasti banyak yang missing di situ. Kenapa? Karena kan ngurusin anak, bos. Lu sih ngurusin anak, nggak ada ngurusin suami itu. Istilahnya gitu loh. Maksudnya kayak waktunya itu sempit gitu loh. Akhirnya ya udah gitu. Jadi makanya ketika dia bisa ngelakuin itu lagi, istri atau suami bisa ngelakuin itu lagi, itu semuanya tuh berkat jeripayah itu tuh bertahan. Tapi sebenarnya itu dirawat kan. Betul. Iya, bukan berarti di tengah-tengah itu kita nggak bisa, cuma pasti kan frekuensinya menurun. Gitu loh maksudnya. Nah, ketika bisa naik lagi, nah itu buah dari sabar itu tadi gitu maksud gua. Tapi kalau menurut pengalaman orang-orang yang pernah udah nikah sih kayak ya emang paling susah tuh ngerawat itu. Ngerawat rasa itu susah. Betul, ngerawat rasa, bener. Ngerawat rasa ya, ngerawat hati itu kadang susah. Kita kayak karena udah banyak, udah punya anak lo ini kayak ya. Norak lu, bercandain dikit norak lu. Iya. Apaan sih seorang mantis ya? Kadang lupa untuk merawat itu ya. Betul. Makanya penting banget menurut gue itu tadi, kayak gue pernah bahas juga deh. Harus sering kasih waktu untuk pacaran. Walaupun udah punya anak itu. Berdua gitu. Itu harus gitu. Karena kalau nggak lu jaga, ya lu habis aja waktunya untuk ngurus anak, ya sibuk kerja, ngurus rumah ya. Kalau nggak dipaksa untuk kasih 1 hari deh dalam seminggu gitu misalnya. Kalau susah banget mungkin dalam 2 minggu gitu, atau per bulan gitu.
ya nanti pasti lewat-lewat mulu. Oke, jadi segitu dulu. Semoga aja di pembicaraan kali ini kalian dapat perspektif baru. Jadi kalau lu ada pendapat lain boleh komen ya.